hari menjelang siang ini kita agak sedikit santai saja. Kita akan coba atau saya akan coba menyampaikan terkait dengan diseminasi saya penerapan budaya positif di SMPN 1 Pagelaran. Dan ini harus saya bagikan dengan rekan guru semuanya. Dan saya rasa ini penting sekali terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Tidak mau. Baik. Di sini ada tampilan. Apakah Bapak Ibu setuju? Nih, apakah Bapak Ibu setuju? Ini pertanyaan pemantik. Hukuman dapat meningkatkan disiplin siswa yang pertama. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Yang setuju. Hukuman dapat meningkatkan disiplin siswa. Tidak setuju saya hukuman. Yang setuju. Tidak setuju. Bahwa tidak setuju. Ada yang lain? Setuju. Oke. Nanti akan kita lihat di akhir slide ini apakah hukuman dapat meningkatkan atau mendisiplinkan siswa. Yang kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Betul, setuju. Oke, nanti kita lihat. Oke, berikutnya adalah guru harus mampu memberikan solusi. Setuju. Kemudian guru sebagai teman untuk siswa. Ada yang bisa berikan contoh nggak? Guru sebagai teman untuk siswa. Setuju. Ya, pertanyaan sudah setuju ya, bukan menjelaskan. Baik, kita slide berikutnya. Nah ini adalah poin yang akan kita coba sampaikan terkait dengan budaya positif. Kalau kita mendengar kata budaya, apa sih yang tersirat dalam benak pikiran Bapak dan Ibu? Ada yang mau menjawab? Kebiasaan. Oke. Budaya. Apa sih yang terpikir dalam pikiran Bapak dan Ibu? Pak Adi, maka ya menurut saya budaya itu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh suatu kelompok, Pak. Yang itu terjadi biasanya terus-menerus, Pak. Continue ya, sering dilakukan di lingkungan setempat dan itu menjadi sebagai dasar acuan atau keseharian anak-anak atau di lingkungan kita. Baik, setuju? Kalau kita lihat kata positif yang terbenak dan tersirat dalam benak Bapak Ibu apa? Baik. Hal yang baik. Luar biasa. Kalau kita simpulkan bahwa budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di kelas atau di sekolah. Jadi budaya-budaya yang baik yang sudah ada di sekolah kita, maka ini akan menjadi salah satu acuan atau keyakinan anak didik kita atau nanti juga bisa dibuat dalam keyakinan sekolah. Kalau di kelas berarti budaya positifnya apa kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira apa? Ada yang mau menjawab? Yang sering diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas saja. Berdoa, lalu apa lagi? Oke, jadi betul ya. Banyak sekali budaya sekolah yang memang bisa diterapkan dan sebetulnya sudah berjalan. Hanya mungkin Bapak dan Ibu termasuk saya sendiri terkadang tidak sadar bahwa itu adalah budaya yang pernah kita laksanakan dan pernah kita terapkan di sekolah atau di kelas. Nah, ada 6 konsep inti budaya positif. Di antaranya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Dari ke-6 konsep inti budaya yang Bapak Ibu lihat, kira-kira mana yang menarik dari 6 poin ini? Atau ini yang sedikit agak aneh bahasanya,
tidak restitusi. Oke, karena kalau disiplin positif sudah umum ya, kita mendengar kata disiplin, kemudian positif, motivasi juga sama, keyakinan kelas juga sama. Ada nggak keyakinan kelas tahu Bapak dan Ibu? Keyakinan kelas. Baik, kita bahas satu-satu. Sebelum kita belajar ke pembahasan yang ke-6 ini, ada sedikit permainan, tapi ini adalah nanti ada sesuatu yang memunculkan sifat intrinsiknya dalam diri Bapak dan Ibu atau juga anak-anak kita. Sekarang coba kepalkan Bapak dan Ibu tangannya. Nah, dua boleh. Ya, Bapak dan Ibu bayangkan atau anggap dalam kepala itu ada sesuatu benda yang amat berharga sekali dan Bapak Ibu pertahankan. Orang mau uang mas atau mau permata gitu ya. Nah, kemudian coba dibuka oleh teman Bapak dan Ibu semuanya. Kira-kira Bapak dan Ibu apa yang harus lakukan? Coba buka benar. Anggap dulu di sini ada lintang permata yang harus dipertahankan. Dengan segala cara mau membujuk atau mau merayu atau dengan sisi apapun perkataan atau bentuk kekerasan juga. Kira-kira apa? Kira-kira dipertahankan tidak, Bu? Oke, kalau pertanyaan kira-kira memungkinkan tidak tangan itu bisa dibuka kepalanya? Memungkinkan. Kenapa, Bu? Ada lagi? Dorongan yang kuat. Gitu. Ini sekolah, ini lingkungan. Jadi sebetulnya memungkinkan tangan kita itu bisa terbuka, genggaman tangan itu terbuka meskipun di dalamnya ada emas, dan permata dengan berbagai cara ataupun hal lain. Tetapi bagaimana cara membukanya? Maka butuh sebuah kesadaran diri. Apa kesadaran dirinya? Muncul dari dalam diri kita. Begitupun sama kedisiplinan positif diusahakan kita munculkan dari diri siswa atau diri bapak guru, termasuk di dalamnya juga mungkin saya. Kenapa? Sehingga ketika itu sudah muncul dari dalam diri kita, secara tidak langsung mereka akan sadar bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab yang memang harus disampaikan. Begitu kira-kira gambaran dari tentang permainan cobalah buka. Dari dalamnya mengandung kebajikan-kebajikan yang universal. Berikutnya, nah di sini ada paradigma teori kontrol Dr. William Glasser. Ini sebuah teori yang nanti akan merubah paradigma kita ke depan terkait dengan posisi kontrol sebagai guru. Kita ilusikan guru mengontrol murid padahal murid mengontrol dirinya sendiri. Selama ini Bapak dan Ibu gimana? Ketika melihat yang pertama ilusinya, kita jujur-jujuran saja. Ketika ada kalimat guru mengontrol murid, padahal murid mengontrol diri sendiri. Selama ini kita mengontrol murid tidak? Lebih kepada mengontrol murid, berarti bukan murid yang mengontrol dirinya sendiri ya. Maka dari kata yang tadi kalimat pengepalan tangan itu sebetulnya itu bisa dilakukan dengan membuka secara sendirinya, meskipun ada barang yang berharga, sesuatu yang berharga. Itu akan muncul secara intrinsik. Jadi dari dalam diri dia harus terbuka. Gitu. Hal-hal seperti budaya positif itu, melakukan kegiatan salaman, cium tangan atau budaya seperti yang lainnya. Berikutnya adalah semua kekuatan positif bermanfaat. Menurut Bapak dan Ibu nih, kekuatan positif bisa nggak bermanfaat? Sangat bermanfaat. Bermanfaat nggak, Bu? Ya, selama ini kita berpikiran bahwa sesuatu atau kekuatan yang positif itu akan bermanfaat secara berkelanjutan. Tetapi dalam teori William Glasser ini akan kita rubah paradigma itu menjadi sesuatu bahwa positif atau kekuatan yang positif tidak selamanya
manfaat. Contoh kira-kira apa? Kalau saya masih hadiah nih ke Bunoi, anaknya Bunoi di sekolah ranking 1 makanya di kelas 7 berapa Bu? 7B. Ada ranking 1, kemudian diberikan sertifikat, bermanfaat tidak? Kemudian yang kedua, anggapan tidak diberikan, kira-kira bermanfaat tidak untuk yang lainnya? Ya, bermasalah. Ketika hal itu diberikan kepada anak yang lainnya dan anak yang lain tidak menerima, kira-kira perasaan bapak dan ibu saat itu ketika menjadi murid posisinya bagaimana? Ada apa ya? Dicoba dulu Bu. Ada sesuatu yang terpendam, mungkin saja mereka karena merasa cemburu atau merasa down mentalnya ketika seseorang atau salah satu siswa diberikan penghargaan. Jadi tidak semua kekuatan yang positif itu dapat bermanfaat. Lalu berikutnya, kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tidak semua kritikan itu dapat diterima oleh semua orang. Maka William Glasser akan merubahnya ke dalam posisi kontrol yang positif. Nanti akan coba kita lihat bagannya. Lalu berikutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita adalah termasuk orang yang dewasa ya, termasuk dulu dari sisi umur dan bisa memerintah apa semaunya. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Harusnya seperti apa? Kira-kira, Bu Uswa, ada Bu Uswa? Mana bikin tadi? Terima Mbak. Bu Uswa, Anda bisa menyampaikan apa yang lainnya? Gimana Pak? Lebih mengajak, tetapi tidak memaksa. Kita lanjut. Iya, tadi mulai sudah orang. Tadi mulai. Kita mulai. Oke, terima kasih Bu Nur. Nah, kalau tadi kita mengenal dari William Glasser terkait dengan pernyataan yang negatif menjadi stimulus respon yang positif. Yang pertama, stimulus respon yang sering muncul dalam diri kita. Realitas kebutuhan kita sama. Terkadang kita berpikir seperti itu. Tetapi setelah kita mengenal teori kontrol dari William Glasser, maka hal itu akan dirubah. Realitas kebutuhan kita berbeda. Sama kebutuhan saya dengan Bros pasti berbeda, ya kan? Bros kebutuhannya kira-kira hari ini atau tahun depan Bros ingin beli mobil. Sama sebetulnya saya ingin beli mobil, tapi akan berbeda. Entah itu dalam prosesnya atau dan sebagainya. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ketika ada sesuatu, bisa saja kita berpendapat, oh sama, pandangan saya juga sama dengan Anda. Sebetulnya dalam teori Glasser, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian dari kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah ini mungkin bisa dibaca. Nanti ada beberapa permainan. Apakah ini masuk teori kontrol sebagai posisi dunia atau sebagai apa? Sebagai apa? Tadi menurut. Nah ini disiplin positif. Tadi ada 6 ya. Inti dari apa tuh? Budaya positif. Yang pertama, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Kira-kira ada yang bisa menafsirkan ini? Gimana Bu? Dengan kesadaran muncul itu dari diri sendiri. Bisa saja anak-anak kita ada nilai yang bagus, gitu ya, atau lebih disayang oleh guru, mungkin saja memberikan sesuatu yang berharga, sehingga guru akan membedakan siswa satu dengan siswa yang lainnya, sehingga
apa? Kedisiplinan siswa yang positif itu tidak akan muncul dari dirinya, tetapi karena ada dorongan sesuatu, entah itu ancaman atau yang lain yang disebut dengan motivasi eksternal. Oke, baik, lanjut dulu. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang dijelaskan di awal, ini sebetulnya muaranya pada profil pelajar Pancasila. Di antaranya Bapak dan Ibu apanya? Yang pertama, beriman dan bertakwa, lalu kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, benar kritis dan mandiri. Boleh diputar ke kiri atau ke kanan. Jadi anak-anak itu bagaimana caranya agar profil pelajar Pancasila itu erat atau menyatu dalam jiwa anak-anak. Lalu berikutnya, ini motivasi perilaku manusia. Dari 3 motivasi perilaku manusia, kira-kira kita jujur-jujuran, Bapak dan Ibu milih yang mana? Nomor 1, 2, dan 3. Biru, hijau, dan kuning. Cukup menyebutkan warna saja. Cuma yang nomor 1, 2. Kayaknya sama dengan sekarang. Nomor 2, ayo. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang mana yang kita posisinya? Kuning. Ya, sebetulnya ini manusiawi ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan motivasi tertentu adalah manusiawi. Sama seperti yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman bisa saja agar tidak dilihat atau dicap jelek oleh Bapak Kepala Sekolah, atau biar tunjangan sertifikasinya atau tunanya nggak cair. Itu kan sebenarnya manusiawi ya, manusiawi penuhi. Sebelum di sini kira-kira ada yang kayak dekat tombol. Ada yang kayak kan dari sini? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, ada yang tahu hukuman? Sifatnya seperti apa? Sanksi, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Ini adalah identitas gagal. Ketika kita menggunakan pola hukuman, maka secara tidak langsung bahwa ini adalah sebuah identitas yang gagal, karena hukuman pasti ada punishment biasanya. Kita terbayang ketika kita membuat sebuah hukuman, maka outputnya adalah hukuman atau punishment ya. Berikutnya adalah identitas sukses. Kita coba merubah mindset kita dari identitas gagal menuju identitas sukses. Disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kalau konsekuensi itu apa kira-kira Pak Ibu? Apa ini ada siswa baru? Ada guru baru. Kira-kira konsekuensi apa? Contoh gini. Hasil boleh, hasil. Ada yang lain? Ketersesuaian mungkin antara A dengan Gimana? apa namanya? Akibat Pak. Akibat. Contoh gini. Saya harus membersihkan coretan di dinding kelas yang begitu banyak. Konsekuensi boleh. Jadi dalam hal ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Jadi ketika konsekuensi dibuat, maka ketika sebuah peraturan dibuat, maka harus ada konsekuensinya. Itu adalah sebuah konsekuensi perilaku yang kita lakukan, maka muncullah konsekuensi yang akan kita terima. Beda dengan restitusi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Oke, gini. Berdasarkan bagian di atas tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman
adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Betul nggak Bapak dan Ibu? Lalu berikutnya hukuman bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman itu biasanya hanya menguntungkan beberapa orang, satu arah satu pintu, tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Gitu. Berikutnya konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Seperti apa? Peraturan sekolah. Bagi siswa yang tidak memakai seragam sekolah, namanya denda Rp500. Atau di kelas, siswa yang tidak membersihkan atau tidak mengikuti piket, maka didenda dengan uang Rp500. Itulah sebuah konsekuensi. Karena kenapa? Betul itu disepakati oleh bersama, tetapi mengandung konsekuensi. Berikutnya adalah restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini harapannya adalah ketika kita menggunakan restitusi, segitiga restitusi nanti ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah membuat keyakinan atau menanyakan keyakinan. Menciptakan kondisi bagi murid. Oh ya, benar. Jadi intinya dalam restitusi ini bagaimana caranya kita mengajak kerjasama anak atau pihak guru untuk mencari sebuah solusi. Tidak memberikan hukuman, karena mungkin selama ini termasuk saya di dalamnya kadang masih menerapkan konsekuensi, kadang menerapkan hukuman. Tetapi ada pilihan yang terbaik, yaitu restitusi, mengajak kerjasama, mengobrol dengan anak. Ketika anak melakukan pelanggaran, kita ajak dulu bersama, validasi atau kemudian menanyakan keyakinannya, atau dari tahapan awal menstabilkan identitas dulu. Lanjut dulu. Oke. Di sini kita tadi sudah belajar bahwa ada hukuman, ada konsekuensi. Klik dulu satu. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini masuknya pada konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Karena lebih tidak terencana. Coba betul nggak? Ya, klik. Oh, betul hukum ini benar 100 buat kali. Lanjut berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Coba betul nggak benar ini? Iya. Lalu berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatkan di meja tulis. Apa nih Bu? Konsekuensi. Kita cek jawabannya Galileo. Berarti paham ini udah paham luar biasa. Padahal videonya masih jalan ke mana? Lanjut berikutnya adalah murid diminta untuk musaf 15 kali karena tidak menggunakan masker sekarang. Hukuman. Coba nanti asal dia. Oke, lanjut. Nah, terakhir nih, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kira-kira apa? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi Bapak dan Ibu? Sudah ada kesepakatan tapi mengandung konsekuensi. Baik, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Seharusnya dihukum oleh penghargaan, nggak ada ya. Justru penghargaan itu tidak menghukum, betul nggak Pak? Memberikan penghargaan itu sebetulnya bukan dihukum ya. Nah, kalau teori ini lebih berbeda dibalik karena tidak terbiasa. Tetapi setelah kita membaca poin berikutnya ada betulnya juga karena ini berdasarkan hasil penelitian. Berikutnya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata dihukum penghargaan itu akan mempengaruhi siswa-siswi kita
pada jangka panjang dan jangka pendek. Apa maksudnya? Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak dengan berupa hadiah, maka ini akan jangka pendeknya kira-kira apa? Yang dibahas di pertama akan berpengaruh kepada anak yang lain. Ada bisa jadi cemburu, bisa jadi juga mati. Kena mental yang tidak dapat hadiah. Ya, bisa juga kena mental atau down. Iya. Berikutnya adalah penghargaan tidak efektif. Betul, tadi mangga. Tapi terkadang penghargaan juga selama ini yang kita rasakan, selama ini yang kita lakukan sangat efektif. Dan itu kita berpikiran akan memunculkan kreativitas yang lain yang karena terdorong dengan sebuah penghargaan. Tetapi dalam teori ini penghargaan tidak efektif karena kenapa? Ini sama dengan akan merusak hubungan. Nah, kenapa? Contoh, saya memberikan hadiah kepada si A dan si B saja. Ketika yang lain tidak mendapatkan hadiah, kira-kira cemburu nggak yang lain? Padahal mereka juga sama-sama berprestasi, sama-sama belajar. Kan berikutnya adalah penghargaan melalui ketepatan. Sama ketika kita memberikan sebuah hadiah, ini anak biasanya berkurang ketepatannya karena dia terbuai dengan hadiah atau penghargaan yang diberikan. Sama penghargaan menentukan kualitas, berikutnya penghargaan mematikan kreativitas sehingga mereka terbuai sama. Kadang memang ada baiknya juga ketika penghargaan akan meningkatkan kreativitas, tetapi terkadang juga anak merasa terbuai dengan apa yang diberikan sehingga kreativitasnya itu akan mati karena melihat sesuatunya. Jadi bukan muncul dari dalam diri anak, tetapi muncul itu dari motivasi eksternal karena ada sesuatu. Jadi ketika ada sesuatu baru dia memunculkan kreativitas. Lanjut Bunai. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Tadi kita bahas kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena bukan untuk menghukum ya. Kalau peraturan kesana baru menghukum ya. Kalau peraturan, kalau keyakinan lebih kepada anaknya itu lebih dari diri sendiri gitu kan ya. jadi kalau peraturan lebih kepada Takut dia lakukan itu. Kalau keyakinan muncul dari diri sendiri. luar biasa tepuk tangan untuk kita semua. Jangan disawer lagi. Oh berarti sekarang bukan tertib ya. Keyakinan kelas. Nah, sebetulnya ini yang harus dirubah, bahwa di kelas kita bukan tata tertib, tetapi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu dibuat dibuat berdasarkan kesepakatan semuanya bersama, semua mengetahui, bahkan bisa saja mereka menandatanganinya hasil kesepakatan. Nanti ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Maka Bu, sudah disampaikan. terima kasih. Maksudnya itu apa namanya kesepakatan kelas ya? Ya. Atau kontrak belajar kelas. Iya betul, boleh. Kesepakatan ya. Kontrak belajar juga boleh, tetapi bagaimana kalau Pak Haji? Kontrak belajar itu boleh ketika kita melaksanakan kegiatan seperti workshop. Nah biasanya para pemateri itu menyampaikan kontrak belajar dulu atau kesepakatan kelas, ya kan? Harus menjaga kesopanan, sopan santun, saling menghormati, saling menghargai, dan sebagainya. Nah ini akan kita coba terapkan. Lanjut penuhi. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini masih berkaca dengan peraturan dan keyakinan. Di sini ada nilai kebajikan Bapak dan Ibu. Kira-kira apa nih? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Kenapa? Takut kepanasan. Sian 3 bis. Tapi kan lebih banyak ketika kita mengendarai motor tidak menggunakan helm, itu asumsi kita dalam pikiran kita bisa ditilang, ya, takut kena tilang atau tidak memakai standar prosedur dalam perkendaraan. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Nah, ini dari yang pertama ini sebetulnya ada nilai kebajikan. Di samping kita takut dengan semua peraturan, maka itu yang harus kita hilangkan. Tetapi kita lihat nilai kebajikannya apa? Kira-kira kalau menggunakan helm. Yakin nggak Bapak dan Ibu kalau tidak menggunakan helm? Nih, tidak menggunakan helm, takut jatuh, kemudian terbentur kepalanya, yakin nggak Bapak? Akan keselamatan. Jadi ada nilai kebajikan yang kita bangun sehingga ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita dan tidak terpaku pada sebuah peraturan yang memberikan apa? Hukuman atau punishment. Lalu berikutnya sama dengan yang kedua, ketika kita menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat, kira-kira nilai kebajikannya apa? Membuat sehat, bukan lagi karena corona. Nah, itu yang harus muncul dalam diri siswa-siswa kita di SMP Surabaya. Takut bawa. Nah, di sini kita lihat. Apa sih itu keyakinan? Apa itu peraturan? Keyakinan itu dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara guru dan siswa bersifat universal. Jadi berdasarkan apa? Kesepakatan. Kita ngobrol dengan murid, kemudian kita menyepakati dan itu semua gagasannya dari siswa dan siswi kita. Lanjut berikutnya adalah peraturan. Peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah, tadi jelas. Hanya berpihak kepada beberapa orang, tidak universal. Gitu. Lanjut. Nah, di sini tahapan prosedur pembentukan kelas. Yang pertama bisa kita praktekkan di tahun ajaran baru ini sudah tepat sekali. Seluruh siswa diberikan kesempatan untuk mencurahkan ide atau gagasan. Yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Seperti apa? Dilihat contoh ini, kalimat negatifnya apa boleh? Nah, jangan buang sampah sembarangan, itu kalimat yang negatif. Kita rubah ke dalam positif. Nah, buanglah sampah pada tempat ini. 200.000 rupiah. Buanglah. Nah, kira-kira seperti itu kalimat negatif itu kita hindari sehingga anak merasa tidak dibebani, merasa anak tidak takut dengan sebuah hukuman, tetapi lebih kepada menggali permasalahan dan menyelesaikannya. Lalu berikutnya tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi setelah curahan pendapat anak-anak terkumpul, kemudian kita susun menjadi sebuah keyakinan kelas. Tetapi setelah itu tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah tersusun. Jadi Bapak dan Ibu tidak pasti harus banyak keyakinan kelas itu, tetapi cukup 3 atau 5 atau sampai 7 sehingga keyakinan itu mudah-mudah diingat oleh anak didik kita. Berikutnya menandatangani keyakinan kelas perlu nggak? Bisa saja karena kesepakatan bersama. Boleh silakan. Itu sebagai bentuk legalitas formal kalau rasa sudahnya banget. Legalitas formal bahwa ini adalah sudah disepakati bersama. Di bawahnya tanda tangan wali kelas. Lalu berikutnya keyakinan itu ditempel di kelas. Jelas harus ditempel di tempat yang terlihat oleh semua siswa. Yakin. Kita akan mencoba mulai salah. Lanjut. Nah, ini nih posisi kontrol seorang guru. Boleh saya bagikan? Boleh benar. Terima kasih banyak benar. Aduh, tugas. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang satu ada penghukum, ada teman, ada pembuat merasa bersalah, ada manajer, ada pemantau. Kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi yang mana? Cukup tuliskan di post-it-nya. Bebas, boleh mau ditempel juga boleh di sini tentang Pak Haji Aceh. Mangga. Boleh silakan aja mau penghukum, mau teman, pembuat merasa bersalah, manajer pemantau. Nanti setelah ini kita akan coba lihat dengan videonya. Apakah kita posisinya ada di penghukum atau di pemantau atau posisinya di sebagai manajer.
Sebagai pengaturan kelas Terima kasih Bunda. Sudah Bapak dan Ibu? Belum? Oh kelihatan. Ada penghukum, ada teman. Jadi posisi Bapak dan Ibu sekarang ini kira-kira posisinya ada di mana? Apakah itu di posisi penghukum atau teman atau manajer pembuat merasa bersalah atau tahu? jujur, mana jujur? Ya, kita jujur yang selama ini sudah kita Andi. Sudah? Oke, pegang saja Bapak dan Ibu. Cukup dipegang dan cukup yang mengetahui adalah Bapak dan Ibu. Ada dong. Kunci mobil. Oke, kita lihat dulu videonya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk menonton sebuah tayangan video 5 posisi kontrol yang disampaikan oleh Dia Samsiati Rajasa MSc, pelatih guru dan praktisi pendidikan. Apakah kita masuk dalam posisi yang mana? Penghukumkah, temankah, pemantaukah, atau membuat merasa bersalah, atau sebagai manajer? Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan misi restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Ryan Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya biasa nama lagu nendang teh. Nakal. Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Kayak ini posisi penghukum. Penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ini bisa berupa fisik atau psikis. Untung ya teh ibu guru nanya Ibu dan guru. bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Cegak boros jalan itu. Dua posisi pembuat
Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya ibu begini? Terus, sekarang ibu habis apa ini buku absen? Tapi kamu sudah sering terlambat loh. Kamu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Kalau sekali-kali doi. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Dan sangat cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diucapkan menunjukkan rasa menjawabnya dengan gagah. Menambah dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Besti, Mbak Besti. Dari mana, Mas? Dia manggil Bu, baru manggil. Kata dengeran Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Iya, Bu Biar gak Guru. terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Besti kan? Dari mana? Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang dicipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, order ya teman. Pinjakin ke bapak ya. Tapi nanti kita lihat mana yang paling tepat. Patron seperti gurunya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer.
Hui. Siapa yang bolak-balik ke Sinaren? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Cuma gitu. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, ini dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Ini video tentang posisi kontrol guru kita sebagai seorang guru. Pasti berbeda-beda ya cara bagaimana penyelesaiannya. Ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, lebih kepada data perhitungannya. Kemudian yang terakhir, dan memang betul kita sebetulnya lebih cocok kepada posisi kontrol manager. Jadi lebih dekat mengarahkan ke anak dengan tidak memberikan hukuman atau tidak juga membuat si anak merasa bersalah. Nah, silakan Bapak dan Ibu merefleksikan kira-kira yang ditulisnya Bapak Ibu sebagai apa? Penghukum atau ya cukup disimpan saja, tinggal jadi manajer. Ya, siap. Bikinnya manajer betul. Betul, manusianya betul. Manusianya kadang saya juga posisi manajer itu enggak sulit rasanya ya, sulit. Tapi saya pikir tidak ada yang sulit. Mari kita rubah mindset kita menjadi posisi manajer, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya posisi sekarang itu sebagai manajer untuk diri sendiri, manajer untuk keluarga sendiri, gitu ya. Baik, berikutnya kita akan kembali ke restitusi. Ini yang terakhir. Ini yang
Baik, ini yang tadi kita tanyakan, yang paling menarik adalah segitiga restitusi. Tadi ada beberapa poin dalam penyelesaian segi kontrol guru. Ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Untuk apa tujuannya? Yaitu masalah murid yang mandiri dan bertanggung jawab seperti yang disampaikan tadi. Tapi nanti ada video terkait dengan segitiga restitusi. Sebetulnya saya sudah buat antara saya dengan 2 orang siswa. Kita coba praktekkan, tapi karena memang suaranya tidak jelas, kemudian visualnya kurang baik, nanti akan saya coba tanyakan lagi terkait dengan bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, setiap orang ini untuk menstabilkan identitas. Ada pertanyaan begini ketika kita menstabilkan identitas seseorang atau siswa. Ketika siswa bermasalah di kelas kita, contoh ada yang bercanda dan sebagainya sehingga merugikan orang lain. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita coba menstabilkan dulu identitasnya, menstabilkan emosinya dengan menyampaikan beberapa pertanyaan. Sampaikan saja, dipanggil contoh Adun, tahu nggak? Adun dipanggil oleh bapak ke ruangan guru. Nah, ini bisa memberikan lebih cocok. Ya, Bu. Kalau kata Adun tidak tahu, maka kita harus sampaikan. Begini Adun, bapak panggil kamu ke sini. Bapak dengar dari guru mata pelajaran kamu membuat onar dalam kelas sehingga merugikan orang lain. Itu adalah salah satu bentuk pertanyaan untuk menstabilkan identitas sehingga anak merasa tidak bersalah. Tetapi rasa bersalah itu muncul dalam diri kita pribadi, tidak kita judge bahwa dia itu bersalah. Berikutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika dia sudah mengakui kesalahannya, ya betul Adun, contoh begitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin saja siswa yang lainnya juga pernah melakukan, atau Adun dia wajar. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Itu juga harus tanyakan. Kita gali informasi itu dari anak agar stabil secara identitasnya. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini memvalidasi tindakan yang mereka lakukan dengan contoh pertanyaan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi kita lebih menggali kepada validasi yang mereka lakukan itu, bahwa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Tapi secara tidak langsung kita tidak menyampaikan kepada anak itu tindakan kamu itu salah. Maka kita bisa menggunakan kalimat yang positif. Berikutnya adalah posisi yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ini untuk menanyakan keyakinan. Setelah itu beres, validasi sejarah beres, kemudian menstabilkan beres, maka perlu kita tanyakan pada anak. Kalau tadi kasusnya Adun, kamu tahu keyakinan kelas kita sudah pernah dibuat? Yang tadi kita buat tuh keyakinan kelasnya. Oh iya tahu. Pasti kalau berdasar kesepakatan mereka akan tahu. Contohnya saling menghormati, menghargai orang lain. Maka sampaikan ke Adun. Kira-kira apa Adun? Kalau tidak ingat, lupa lagi Pak, diingatkan. Kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita adalah satu, menghargai orang lain. Tentunya harus disesuaikan dengan kasusnya. Berikutnya, kamu itu menjadi orang seperti apa? Kira-kira Adun kan sudah melakukan seperti ini. Apa sih sebetulnya yang Adun inginkan? Nah, ini juga untuk apa? Mendiferensiasi anak, kebutuhan anak. Jadi memisahkan kebutuhan anak apa sih sebetulnya, sehingga dia melakukan seperti itu. Karena mungkin saja ada ketidakpuasan dalam pembelajaran, atau dia mungkin punya kebutuhan lain. Oh, dia nggak senang ya, Adun ini nggak senang pelajaran ini. Maka itu tadi ada diferensiasi. Ada di assessment diagnostik awal itu juga betul, itu untuk menguji kebutuhan siswa itu sebetulnya apa sih, keinginan siswa ke depannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lagi paling terakhir kita operator dulu.
Oke. Nah ini segitiga restitusi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti ini. Dari 3 tahapan itu. Salam dan Ini ada beberapa kasus. dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Adalah validasi tindakan hina. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kita amati kasusnya seperti apa. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Cinova itu. Oh begitu. Cerewet Ya, sih pasti soalnya. kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu Pak Muhtar. kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masih saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kayaknya semuanya komunikatif ya ini mah. Ya. Kalau di kita kan Kenapa? Kenapa dia tahu keyakinan kelas ini harus diyakini karena dan anak ini tahu keyakinan kelas yang ketika ditanyakan karena memang awalnya kita sudah buat tuh keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu peraturan atau bukan peraturan keyakinan
maka ini bisa kita tanyakan, apakah itu sesuai dengan kenaikan kelas yang dibuat oleh kalian, atau di sekolah ketika ada beberapa siswa yang indisiplin bisa juga kita sampaikan. Nah, memang tata tertib itu sebetulnya boleh-boleh saja, tapi hal atau kalimat negatif itu harus kita ubah ke dalam bentuk kalimat yang positif, sehingga anak tidak merasa terbebani, tetapi merasa terpacu dirinya muncul dari dalam diri. Dan kesepakatan sekolah itu dibangun oleh warga sekolah. Ada perwakilan siswa, perwakilan guru, atau semua warga sekolah, juga bahkan bisa melibatkan siapa? Komite sekolah atau beberapa perwakilan dari orang tua. Baik, Bergeser ini. dan kali itu ya, kita sudah dapat poinnya bahwa yang terakhir adalah terima kasih. Sama-sama. Ya baik, sebentar Bapak dan Ibu. Yang terakhir adalah terima kasih, dan tuntas sudah kegiatan kita pada hari ini. Saya berbagi hal-hal yang positif, hal-hal yang positif sehingga bisa diterapkan nanti di sekolah kita atau di kelas kita. Mudah-mudahan kita mulai ubah dari profesional, termasuk saya di dalamnya, dan saya nanti akan coba kita buat kegiatan kelas bersama anak-anak siswa kelas kita, sehingga keyakinan kelas itu berpihak kepada semua warga sekolah. Baik, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk kepada Bu sudah menyempatkan untuk tinggal di ruangan ini sejenak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti kegiatan diseminasi bersama Pak Kodri. Saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana kita sebagai guru dapat menimbulkan efek jerak tanpa memberikan hukuman, dan lebih kepada menimbulkan rasa percaya diri atau keyakinan pada siswa itu tersebut agar karakteristiknya lebih kuat lagi gitu Pak. Terima kasih untuk kegiatan ini yang telah diadakan oleh Pak Kodri. Semoga bisa menjadi manfaat untuk saya pribadi dan guru-guru yang lain juga. Ya, setelah mengikuti kegiatan dari Pak Andri tadi, CGP dari SMP 1 Pagelaran, luar biasa ya, hebat sekali dengan berbagi tadi budaya positif ya. Jadi kita tahu, saya sendiri ya pribadi setelah bertahun-tahun ngajar, mungkin ada refleksi bagi diri saya sendiri ya setelah melihat pemaparan tadi. Luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Ini perlu ditiru mungkin ya. Terima kasih ilmunya Pak Kodri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita hari ini akan membuat kesepakatan kelas. Ya, apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Nah, kesepakatan kelas itu adalah membuat kesepakatan bersama yang pendapatnya diambil dari kalian semuanya. Untuk apa? Untuk agar kelas kita ini menjadi tertata dengan baik. Silakan kalian boleh menuliskan satu kata atau satu kalimat, tapi yang positif. Tadi Bapak ada bagikan ini ya. Oke, silakan dicatat. Setelah dicatat nanti akan kita tempelkan di papan tulis. Oke? Belum? Oke. Sudah? Udah? Coba nanti Bapak lihat dulu. Kesepakatan kelas, hal-hal yang positif untuk kemajuan kelas. Seperti tadi, satu dalam berbicara umpamanya. Apalagi menjaga kebersihan kelas, tertib dalam belajar. Nah, seperti itu.
Sudah semuanya? Kalau sudah, sudah. Oke, yang sudah boleh kalian sematkan di sini. Yuk, satu-satu boleh. Sok di sini. Laki-laki di sebelah sana, boleh. Ya, anak-anak kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas. Bapak bacakan yang pertama adalah saat belajar tidak boleh berisik, buang sampah pada tempatnya, sopan terhadap guru dan berbudi pekerti. Saya ingin kelas 7B tidak ada yang telat. Nah, ini satu sama nih. Datang tepat waktu, berarti kan sama ya. Boleh bantu satu orang? Siapa yang bisa 2 orang boleh? Nih, kita sama nih ya. Ini sama. Kita bakar goyang dulu guys. Dengan waktu. Kalau yang mana yang waktunya? Lagi kita gini Kesepakatan kelas kita bacakan sama-sama ya. Apa yang pertama? Datang tepat waktu. Kemudian yang ketiga menjaga kebersihan. Yang keempat santun dalam berbicara. yang kelima Menjaga kebersihan kelas. yang keenam. Rajin dalam belajar. Jadi ini yang disebut dengan kesepakatan kelas dan akan menjadi keyakinan kelas 7B. Jadi keyakinan kelas kita itu ada masih kita sudah membuat keyakinan kelas kita dan ini berdasarkan kesepakatan kita bersama ya. Dan Bapak harap kesepakatan ini akan menjadikan keyakinan bersama untuk kita yakini. Oke? Siap ya? 7B? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desiana Putri dari kelas 7B. Sudah membuat kesepakatan kelas, saya merasa senang dan bahagia. Terima kasih Bapak.